Selamat pagi, Amang dan Inang dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Jemaat yang kami kasihi, sebelum mengawali tugas-tugas kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, di hari Senin, tanggal 18 Agustus 2025, tertulis pada kitab Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Amang Inang dan saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan yang intinya adalah doa Paulus kepada jemaat di Efesus, doa yang meneguhkan hati mereka, menguatkan iman percaya mereka, supaya mereka bertumbuh dan berakar di dalam Kristus Yesus, supaya Kristus diam di dalam hati mereka dan Kristus menjadi dasar dan nilai-nilai kehidupan mereka. Kasih, kebaikan, pengampunan, damai sejahtera itu akan mengakar dalam kehidupan mereka sehingga mereka mempraktekkan. Mereka hadir sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Yesus, merdeka di dalam Kristus Yesus, dan itu dapat diimplementasikan dalam hidup sehari-hari dengan mampu menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab penting di dunia ini, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadirkan Kristus di dalam hati kita supaya dia berakar, bertumbuh di dalam kita, sehingga hidup kita membuahkan nilai-nilai Kristiani, etika keadaban yang memberikan contoh kepada dunia sekitar kita, lingkungan kita. Bahkan di tengah-tengah lingkungan yang kecil, di rumah kita boleh menjadi seorang bapak, menjadi seorang istri, menjadi orang tua yang memberikan keteladanan dan contoh, memberikan sebuah budaya komunikasi yang baik, komunikasi yang membangun semangat kebersamaan di tengah-tengah lingkungan pergaulan kita di masyarakat. Kita menghadirkan Kristus karena dia telah berakar kuat dalam iman kita, sehingga segala praktik hidup yang memberikan kebaikan kepada orang lain dapat diperlihatkan, dapat menjadi sebuah contoh di tengah-tengah persekutuan kita di gereja, di kumpulan apapun kita ikut, bahkan mungkin sebagai paralado. Hati kita tetap bertumbuh dalam buah-buah roh yang memberikan sukacita, kedamaian, dan memberikan damai sejahtera, penguasaan diri di tengah-tengah seluruh aspek kehidupan kita. Semoga renungan hari ini boleh meneguhkan iman percaya kita, ketaatan dan kesetiaan kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Dia berakar di dalam hati kita, sehingga menumbuhkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dimanapun kita hari ini berinteraksi, berkegiatan, dimanapun kita merencanakan agenda-agenda kegiatan kita, hadirkanlah Yesus itu sebagai tanda bahwa kita telah berakar secara iman di dalam Kristus Yesus. Hadirkanlah dia di tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari, saat di perjalanan, pada saat kita membawa kendaraan kita. Kita jangan mudah terpancing dengan emosi karena mungkin orang lain melalui kendaraan kita, atau di tengah-tengah dunia lingkungan pekerjaan kita di kantor. Mungkin kita merasa bahwa beban pekerjaan sepertinya hanya dilimpahkan kepada kita. Kita harus tetap dapat menahan diri, menguasai diri. Tanda bahwa Kristus telah berakar dalam kita dan kita telah dimerdekakan untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita menjadi sumber berkat, kita menjadi sumber sukacita bagi sesama kita. Semoga hari ini hari yang memberikan kedamaian dan sukacita dalam hidup kita. Kita boleh menunjukkan bahwa kita telah berakar dalam Yesus Kristus, berakar dalam iman kepadanya, dan hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan sesama kita. Kiranya Yesus menyertai kita melakukan sebuah peziarahan iman di dalam seluruh aspek dan di dalam konteks seluruh kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Amang Inang dan saudara dan saudari sekalian dalam mempraktekkan etika Kristiani dan rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita untuk berbuat kebaikan bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang telah menghantar kami ke hari yang baru. Kami telah memasuki 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sebuah perjuangan panjang dan perjuangan yang telah mengorbankan begitu banyak pahlawan-pahlawan kami. Biarlah kami sebagai warga yang masih hidup di saat ini dapat mengisi kemerdekaan, menghargai perjuangan mereka melalui kehidupan kami, melalui keadilan yang dihadirkan dengan tengah kehidupan masyarakat, melalui tanggung jawab, melalui hubungan kebangsaan, relasi yang baik satu dengan yang lain. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kami boleh menghadirkan kebaikan di tengah-tengah lingkungan kami setiap saat, menghargai, menghormati, hidup dengan harmonis, dan saling membangun dan saling menolong, membangun gotong royong kerjasama sehingga kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Sertai seluruh anak-anak kami dari sekolah minggu, remaja, naposo, orang tua bahkan lansia. Beri kami kesehatan, saling menopang dan mendoakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.